Wasallam. Ya teman-teman sekalian, hadirin pemirsa yang ada di rumah, yang lagi stay at home, pemirsa FB, wah ada Yogi, siapa nih? Banyak tak kenal aku. Ya, kita mulai kegiatan kita hari ini. Jadi kita ini sharing dengan Ikarus Madinah. Nah, ini ada Ustadz Syafiq Muhammad Syafiq SAG. Ini lagi menuju gelar LC, ya, insyaallah. Tapi sudah menikah. Antum sama istri di sana? Belum, insyaallah sebentar lagi diajak ke sini insyaallah. Oh, berarti tidak melo istri ya, tidak ikut ya? Sebenarnya nanti sebelum setelah Lebaran itu tuh mau diajak ke sini, cuma karena Oh, itu ada. kabarnya lah. Oke, Belum bisa siap. ke sini. Mungkin nantilah setelah normal kembali sudah bisa diajak ke sini. Antum di asrama berarti ya? Sekarang di asrama, ini di belakang asrama nih. Sebenarnya view-nya bagus nih, Hen. Samping sini tuh gunung-gunung semua nih. Oh ya, ya coba jingok dulu view Madinah itu kan. Penasaran Juga kan? ya. Ya. Nah, Nah, masya Allah itu gunung apa? Uhud. bukan, ini gunung dekat namanya ini. Tahu kan? Hampir sejam kita ini. Ada sini. Gangguan ya, EB ya? Apa? EB kok tak bisa ya? Tidak tahu apa FB itu. Pelit nih ada FB. Oh, ini ada banyak yang gabung ini kan. Ya, lumayan Sapa lah. dulu lah. Ya, Kalian sama ya. Terima kasih kawan-kawan. Ini yang alumni kita ini, Anissa ini alumni. Oh, apa bule ini, Yogi. Yang lainnya aku udah kenal ya. Mungkin kawan-kawan mau paling ya. Ada murid juga ini, sebagian murid ada. Ada istri juga. Oh ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan berkah lah. Karena memang kan niatnya ini kan sebenarnya buat adik-adik Tigo Alia. Kan kalau ingat dulu kan, ya mungkin cerita dulu lah ya. Kenapa niat ini bisa jalan. Jadi kalau dulu itu aku kan kuliahnya di Malang. Nah itu setiap tahun ajaran baru atau proses pembukaan pendaftaran itu pasti balik ke Palembang, ke Pondok kan buat sharing kayak gitu. Buat sharing informasi dengan adik-adik di sana. Nah, cuman ya lumayan kalau balik langsung kan, terkendala waktu. Kadang-kadang absen kuliah sampai 1 minggu ya. Perjalanan merah lama oleh bis. Nah, ini ada berkahnya nih Covid ini. Terinspirasi jadi ya udahlah sharing online lah. Ya, walaupun online tapi mudah-mudahan yang lain bisa ikut gabung dan bisa tahu informasinya gitu kan. Yo, ini saya lagi diskusi sama Muhammad Syafiq SAG, lagi menuju gelar LC yang sekarang lagi kuliah sebagai S1 kan? Mahasiswa di Universitas Islam Madinah ya. Betul ya, Syekh? Ya, betul. Tuh, jurusan apa ya? Anda jurusan syariah. Syariah. Oh ya, jurusan syariah di Universitas Islam Madinah. Masuk tahun ke Masuk tahun 2017. 2017. Berarti ini udah semester berapa ini? Sekarang semester 5. Oh, 5 ya. Sama ya kan? S1 di sana sama ya. Ini bahasa Indonesia ya katanya. Kita pakai bahasa Indonesia apa bahasa Malang atau bahasa Indonesia. Masya Allah. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia biar semuanya ngerti kan? Kan penontonnya kan banyak. Oh iya, siap. Bukan orang Palembang doang. Iya, betul. Bahasa Jakarta nggak apa-apa kan. Antum kan mantan orang Betawi. Yang Betawi orang Palembang. Ya. Ya, oke. Kita masuk ya lah diskusi kita. Ya, intinya ini sharing lah. Buat intinya kan hal utama itu buat adik-adik kelas 3 Alia. Tapi buat keseluruhan ya mungkin bisa bermanfaat buat yang lain. Kalau ada yang kepengen kuliah ke Madinah mungkin bisa tahu informasinya lewat ini gitu. Nah, mudah-mudahan ya memang
bermanfaat ya itu kan. Jangan pelit-pelit lah, share-share lah. Jangan dia ada yang ditutup-tutupi, biar tidak ada dusta di antara kita. Betul. Tuh. Ya, itu ya. Besok-besok sharing tentang ini ya, tentang rumah makan, manajemen. Itu di momen yang lain lah. Antum ini merusak suasana. Ya. Ya, antum dulu dari ini akselerasi ya, masuk pesantren akselerasi ya. Akselerasi. Dulu kan Ane itu langsung ini kan, langsung kelas 1 kan ya, ada teman-teman kita itu langsung tidak dulu persiapan kan. Ya. Terus kalau Cak Antum ini dari Sanawiyah kan? Nah, minal madrasah Sanawiyah. Masya Allah. Masya Allah. 6 tahun pondok, tapi tidak bisa ke Madinah. Insya Allah. Dimanapun insya Allah berkah lah, yang penting Amin. bagaimana kita bisa belajar. Ya enggak, Ogi ya. Sip, mantul. Ya, antum kan akselerasi dulu. Kan Kak Sumarti kan juga di sana ya. Luar biasa ini, 2 bersaudara ke Madinah semua. Kak Sumarti dulu pengurus bagian bahasa Asrama Salman Al Farisi dulu. Salam buat beliau. Ya. Ya. Iya, kakak aku tuh kan pernah ngurus antum juga kan. Iya. Waktu itu sering cerita juga, katanya sering ngurus angkatan antum itu. Satu Sanawiyah. Pokoknya yang Sanawiyah lah. Iya, satu Sanawiyah di Asrama Salman Al Farisi. Ya, insya Allah lah. Kita next nanti sharing-sharing bareng beliau juga. Ya, oke. Nanti saya jadwalkan. Nanti antum kirim nomornya beliau aja. Nanti saya undang beliau. Siap. Oke. Nah, ini kan kuliah di Madinah. Sekarang untuk pendaftaran itu sudah dibuka atau sudah tutup atau masih ada kesempatan lain? Kenapa kan? Pendaftaran masih ada dibuka. Pendaftaran sudah habis. Sekarang lagi dibuka, mulai dari sekarang sampai nanti tanggal 1 September dibuka. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik kelas yang pengen daftar, silahkan tafadhol, langsung saja buka websitenya Madinah, atau kalau misalkan lebih gampang lagi, cari aja di Google cara pendaftaran Madinah. Nanti di situ ada tutorialnya lengkap, bagaimana dari awal sampai akhirnya tuh di situ ada step-stepnya. Ya, kalau antum dulu sendiri bisa sampai ke Madinah macam mana, Syekh? Ana. Iya. Naik Kan ini, antum dulu kan pesawat. mulai setelah dari pondok kan RU. Ini yang saya tahu nih. Antum dulu kuliah di Jakarta dulu kan? Ya. Nah, itu kuliah di Jakarta apa? Emang kuliah proses buat ke Madinah atau beda? Kenapa? Ini bacaan yang komen-komen jadi lucu. Yogi, komen terus Yogi. Udah usah diperhati ke biarlah. Terus. Gimana Ya, kan? antum dulu kan kuliah di Jakarta kan setelah dari RU. Nah, itu kuliah di Jakarta itu memang kuliahnya ada hubungannya sama Universitas Islam Madinah atau itu bagian dari proses buat berangkat atau beda? Oh, beda. Jadi anak itu kan waktu kita tahun berapa itulah, nggak usah disebutin tahunnya, nanti kelihatan sudah lamanya. Kita kan setelah lulus dari Alia itu kan, rombongan antum ke Malang, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta. Nah, salah satunya Ana juga ke Jakarta waktu itu, ke Nuaimi itu bareng Yogi, Anton Wahyudi, Anton Toha, ya. Setelah itu baru setiap tahunnya kadang ada penerimaan mahasiswa Madinah. Salah satunya di ini, di apa namanya, di Darun Najah, Jakarta. Nah, kita coba-coba terus kan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah sudah coba berapa kali dengan usaha yang tidak pernah berhenti. Masya Allah, mantul. Lulus lah. Mungkin Allah itu ngelihat ini kasihan juga katanya kalau harus lulus kan. Iya, kasihan loh. Lah berapa tahun kan? Tidak lulus. Iya, udah lulus berapa tahun. Tapi sebenarnya untuk pendaftarannya itu ada banyak tempat. Salah satunya kemarin pernah di RU kan, di Raudatul Ulum.
Makanya alhamdulillah adik-adik kelas kita ada sekitar 7 orang yang keterima tahun kemarin itu, 2 tahun yang lalu. Karena itu juga berpengaruh tempat daurahnya itu. Oke. Aku tidak pernah dikebungi Kak Smarty. Oh betul sama Gence. Nggak usah diperhati ke komen itu, tidak fokus gitu. Ya, Topik nah, ini topik. itu maksudnya kan kuliah, berarti antum kan udah S1. Lah terus ke sana itu balik S1 lagi atau tes ulang atau seperti apa? Ya kalau di sini nggak bisa langsung mau S2 itu. Jadi kalau mau melanjutkan S2 harus S1-nya di sini dulu. Baru nanti bisa lanjut S2, S3 dan seterusnya gitu. Berarti antum Kalau misalkan S1 ini dua S2-nya iya, satu lagi gitu. dulu ini kan informasi ininya kan sudah tidak ada lagi. Mukobala kan bahasanya dulu yang antum tes di Narunaja itu kan. Iya, Nah, Mukobala. ini kabarnya kan sudah tidak ada lagi Mukobala. Ya, nah berarti nanti ini tesnya gimana nanti kalau misalkan pengen ke sana kuliah di sana? Info dari Kak Ahmadi kemarin ngomong macam mana? Dari Kak Ahmadi kemarin jadi harus berangkat dewek ke sana, berangkat sendiri ke Madinah langsung. Makanya biasanya teman-teman itu ada yang dia umroh dulu, jadi niatnya ke sana buat umroh, nah sekalian buat tes ke sana. Nah mungkin antum punya informasi lain. Ya mungkin untuk tahun-tahun baru-baru ini ada perubahan ya. Kalau biasanya kan kita bisa lewat daurah di Indonesia kan, salah satunya di Darunaja, terus di Gontor, sama di Sulawesi biasanya kan 3 tempat itu. Ya. Cuma mungkin peraturan baru harus menghasilkan kita langsung daftar ke sini. Ya bisa melalui umroh atau mursalah. Mursalah juga insya Allah lah. Walaupun peluangnya kecil tapi mudah-mudahan lah kalau misalkan dicoba terus. Mursalah itu apa? Apalagi berkas-berkasnya kan. Mursalah itu jadi kita mengirimkan berkas-berkas persyaratan. Persyaratan yang diminta online, sama ya? UIM. Online atau online. Jadi kita masuk websitenya, terus kita lengkapin profilnya, terus kita upload satu-satu itu berkasnya. Kalau berkasnya mendukung, terus ditambah dengan sertifikat apa gitu, misalkan ditambah dengan rekomendasi dari tokoh yang berpengaruh di Indonesia, itu insya Allah bisa membantu gitu. Apalagi kalau dia punya sertifikat hafiz Quran, itu insya Allah sangat membantu itu. Ya. Nah antum dulu tes itu bahasa Arab sama hafalan itu seperti apa? Itu jadi syarat utama atau hanya tambahan atau gimana? Sebenarnya enggak jadi syarat utama ya, tapi itu mendukung juga kalau kita bisa bahasa Arab gitu kan, bisa nahwu, sorof, Al-Qur'annya bagus, fikihnya bagus, itu sangat mendukung. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita nggak mempunyai bekal, ya sah-sah aja kalau mau daftar, dan mungkin bisa jadi juga keterima gitu. Yang penting dicoba. Oke. Gitu. Ya, kalau antum dulu apa? Ada hafalan atau gimana? Dulu tesnya full bahasa Arab atau gimana? Oh iya, full bahasa Arab. Karena yang ngetes kan langsung syekhnya yang dari bahasa Arab, dari orang Arab. Nah itu ya sekitar 5 menit lah itunya mukabalanya itu. Yang ditanya itu yang formal aja, nama, terus dari mana, terus dari pondok pesantren mana gitu. Kemudian nahwu disinggung sedikit, fikih disinggung sedikit, tauhid sedikit, gitu-gitu aja. Terus hafal Al-Quran, ditanya berapa hafalan Al-Quran, kemudian dites kalau kita lancar, bisa lulus gitu. Cuma anak itu alhamdulillah beberapa kali ya ikut tes Madinah itu. Nah yang anak lulus itu waktu tesnya itu bukan tes mukabalah tapi tes tulis, karena waktu itu pernah ada salah satu UIM itu mengadakan mukabalah di Darunaja itu. Mukabalah itu ada
Ya, Hmm. bukan UIN, bukan UIN. UIM di sini, Oh, Madinah ini mengadakan daurah mendadak di Darun Najah. ya. Itu bulan bulan Januari. Nah, Oh, terus? ini masih komen-komen. Terus syekhnya itu bilang kan, 3 hari lagi akan ada daurah di Darun Najah. Silahkan yang mau daftar, silahkan daftar. Nah, tanpa disangka-sangka, ternyata yang daftar itu membludak, hampir 1.000 lebih yang daftar itu. Padahal waktu pemberitahuan itu cuma 3 hari kan. Ya. Akhirnya karena yang daftar banyak, terus juga waktu nggak banyak, yang syekhnya yang datang juga sebentar, akhirnya tes tulis doang. Ditulis saja, ada beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan, Iya. dan Ana juga ikut di situ. Alhamdulillah lulus dari sana gitu. Oh. Antum tahu lulusnya entah itu pengumumannya langsung atau lewat website atau apa? Lewat website Madinah. Jadi setiap pengumuman kelulusan, penerimaan itu ada di situ semua. Coba yang komen-komen di ini dulu. Ya, ya maklum Pik, keturunan Syahrul Khan ya Mas. Ya, nah, dulu kan gagal berapa kali kan? Ya, Ya betul. Nah itu kira-kira gagalnya itu kenapa? Ya biar, Kenapa? maksudnya biar bisa kita pelajari mungkin gagal ini apa gagalnya misalnya di nahu atau di Oh, atau apa berkas atau apa. benar. Ya, mungkin yang paling gagal itu memang pertama ya qadarullah ya. Memang sudah takdir Allah. Karena kan banyak juga yang daftar itu yang sudah pintar, berprestasi, terus lengkap juga persyaratan. Tapi kalau misalkan memang belum Allah menakdirkan untuk lulus, belum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin dari berkas. Jadi anak waktu itu ketika mau daftar yang pertama, kedua itu memang ini berkasnya itu jadi nggak terlalu Kurang lengkap. anak perhatikan. Ya, kurang lengkap. Jadi asal daftar aja gitu kan. Ya, bismillah lah tawakal. Tapi usahanya kurang gitu. Nah, setelah Ana evaluasi lagi untuk pendaftaran selanjutnya, alhamdulillah gitu Ana lengkapin semua itu dari paspor, terjemahan. Terus walaupun belum tentu lulus kan, tapi Ana sudah bismillah lah gitu buat paspornya, walaupun nanti nggak berangkat mungkin nanti bisa umroh atau kemana gitu kan paspornya digunain gitu. Untuk sesi bertanya nanti ya. Jadi pertanyaannya biarin dulu. Nanti kita jawab satu-satu. Oke? Iya, seperti itu. Ya. Nah dulu antum pakai Taskia juga. Kan biasanya kan untuk kayak dulu ya, misalkan mau ke Libya, termasuk ke Nuaimi itu kan ada bawa surat Taskia atau apa ya, surat rekomendasi gitu. Iya. Ana itu tazkiyahnya dari Ustadz Tol'ad kalau yang ke Madinah. Ustadz Tol'ad terus Ustadz Asnawi. Dua orang itu aja cukup. Untuk tazkiyah itu sebenarnya bisa dari mana aja, bisa dari perorangan atau dari lembaga. Itu kalau perorangan seperti alumni-alumni Timur Tengah, Madinah, Mesir atau Timur Tengah yang lainnya bisa itu dimintai rekomendasi. Atau bisa dari lembaga seperti lembaga apa ya? Misalkan lembaga apa yang di Indonesia yang dakwah-dakwah itu? Oh, ini YDSM, Rumah Zakat, Baitul Mal, BMH. Nah, pokoknya lembaga-lembaga seperti itu, atau bisa juga dari yang sudah terkenal, misalkan seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, itu katanya kalau dapat rekomendasi dari beliau itu insya Allah lah tembus ke sini. Tapi walau alam, Anda juga belum. Berarti Tazkiyah itu jadi apa ya? Syarat, mungkin bukan sepenuhnya syarat utama, tapi itu juga inilah ya bahasanya. Jadi pertimbangan utama juga ya. Iya, betul. Antum dulu minta apa? Tazkiyah dari Ustadz Tol'ad Syahrul Asnawi itu apa? Di waktu yang lulus ini atau yang sebelum-sebelumnya gagal-gagal itu? Itu tazkiyahnya Anda pakai lagi berkali-kali. Jadi misalkan kan sistemnya kan dia
ngupload ini kan, ngupload berkas ke website, jadi bisa dipakai lagi. Misalkan untuk pendaftaran kali ini nggak terima, bisa pendaftaran selanjutnya gitu, ada pakai lagi, karena dia nggak mensyaratkan harus baru gitu, yang penting ada gitu, harus ada aja gitu 2 rekomendasi sekian. Berarti dulu istilahnya kayak Ustadz inilah ya, Ustadz Haryanto kan, pas rezekinya ya. Antum kan awalnya kan muka balap gagal, terus ada tes karena banyak orang yang ikut, akhirnya tes tulis dan lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah kalau misalkan mau tes langsung ke sana, kalau mau misalkan ada mau tes langsung tes di sini, bisa langsung. Nanti misalkan lagi sambil umroh kan, misalkan Taufik atau anaknya Taufik kan ke depannya, misalkan mau anaknya Ogi kan, mudah-mudahan ada jodohnya. Misalkan anak-anak yang lagi nonton ini mau kesini nih, bisa nih langsung umroh. Pas udah umroh nanti dijadwalkan hari apa gitu ke Jamiah, ke kampus, main ke kampus, kalian daftar, nanti bisa dibantu sama alumni yang ada di sini. Sini insya Allah banyak kok, alumni RU itu sudah mulai banyak, mulai tahun kemarin. Berarti setiap waktu ya? 10 orang. Setiap waktu itu buka ya pendaftarannya? Enggak setiap waktu. Kalau malam tutup lah. Maksudnya kan kalau kampus-kampus kan biasa ada pendaftaran misalkan dari tanggal segini sampai segini. Nah itu udah ya, bisa terus ya. Misalkan pas umroh kan, udah kan tuh jadwalnya kan. Umroh itu. Oh ya, kalau datang langsung itu setahuannya bisa langsung. Kapan aja bisa. Yang penting bukan hari libur. Hari libur di sini itu hari Jumat sama Sabtu. Hari Ahad sampai Kamis itu masuk. Nah itu bisa yang mana, dari jam 10 sampai jam 3 mungkin bisa. Oh ya oke. Wih, insyaallah. Tidak kelihatan. Sudah bangun. Iya. Berarti alhamdulillah lah ya. Terus fasilitas yang didapat apa di sana? Fasilitas yang didapat, alhamdulillah pertama mukafa'ah. Alhamdulillah bisa tercukupi ya. Mukafa'ah itu apa? Mukafa'ah itu uang saku. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Udah mulai naik mataharinya nih. Di sini baru jam berapa nih? Paling jam 6 biasanya. 6:10. Pertama mukafa'ah uang saku. Terus juga full beasiswa, kelasnya juga full asrama, full tempat tinggal itu gratis semuanya. Terus juga kelasnya yang nyaman, alhamdulillah, tempat yang enak. Apalagi ya? Terus semuanya serba gratis kan? Tiket gratis juga? Oh ya, tiket juga pulang pergi. Itu pulang pergi itu awal masuk kuliah, terus tamat atau ada waktunya? Awal masuk kuliah, terus juga nanti pas liburan Soifi atau liburan musim panas, liburan akhir tahun, itu kita dikasih tiket lagi, tiket PP pulang ke Indonesia. Biasanya dari sekitar 4 bulan pulangnya. Dari bulan 5 sampai bulan Agustus akhir kesini lagi. Berarti setahun cuma sekali ya? Setahun sekali dikasih tiket, tapi bisa pulang 2 kali sebenarnya. Nanti bulan Januari kan libur juga tuh. Tapi tidak dikasih tiket gratis itu di luar dari ketentuan itu. Kalau yang Januari enggak. Januari cuma kasih libur aja, dikasih izin kalau mau, dikasih visa kalau mau pulang gitu. Oh berarti biaya sendiri ya? Ya, untuk tiketnya biaya sendiri. Oke. Ya, Pik, mungkin itu Pik. Ya diskusinya. Intinya sih, makanya tadi pengennya sebenarnya di Facebook, karena di Facebook itu kan banyak budaya RU juga yang follow atau add gitu kan. Kalau di sini aku dikit, gitu loh maksudnya, biar informasi sampaikan. Nanti lah kapan-kapan dicoba lagi Pak ya, dicoba lagi.
Mudah-mudahan bisa. Siap. Ya. Penting ini soalnya, bermanfaat ini. Aku dengar kau cerita motivasi ini buat berangkat ke Madinah. Insya Allah nyusul. Alhamdulillah. Siapkan berkas-berkas. Nanti kita agendakan reuni di sini gitu kan. Oh ya, untuk Masya maksimal 25 Allah. ya. Siap. Jadi antum kalau mau ke sini umroh aja, umroh atau haji. Iya, betul. Tapi sekarang umroh sama haji lagi ditutup ya? Belum dibuka sampai sekarang ya? Gitu. Insya Allah bentar lagi ada pengumuman terbaru tentang haji. Mudah-mudahan ada haji. Tapi Iya. kayaknya nggak ini. Nggak seramai dulu Wali, dibatasi ya Wali. Dibatasi sekarang. Karena memang belum normal segalanya kan. Nomor 100%. Masih banyak Iya. yang kena virus. Oke, ya itu. Kira-kira ada pesan apa Pik buat adik-adik kelas di Tiga Aliyah ya kalau mau belajar ke Madinah? Pesannya apa ya? Ya pertama niat ya kalau mau kesini tuh niat untuk belajar gitu. Juga usaha, ikhtiar dan doa. Terus juga kalau misalkan sudah lulus tetap harus menjaga hati, jangan mudah sombong gitu, Ya, jangan gampang Ya. tidak gitu. Ya. Kan semuanya juga. Nah ini ada yang lewat nih, kebetulan juga ini masuk pertanyaan kan. Untuk yang perempuan gimana kalau misalkan melanjutkan studi di sana? Sejauh ini untuk perempuan belum ada, untuk akhwat itu belum ada di UIM sini. Cuma ada di depan UIM ini, di depan Universitas Islam Madinah ini ada namanya Universitas Thayyibah. Nah itu menerima yang akhwat juga bisa. Jadi kalau misalkan para perempuan atau akhwat yang mau ke Madinah itu bisa di situ solusinya. Tapi nanti itu persyaratannya harus ada mahramnya. Jadi punya suami atau misalkan dia punya orang tua Keluarga lah di ya. sini gitu. Keluarga ya, Keluarga. Iya. Berarti Kalau misalkan persyaratan dia untuk sendiri, perempuan itu ya harus tetap ada mahramnya ya. Mau kuliah Yang paling penting itu. sana masuk ke sana. Jangankan kuliah, mau umroh mau itu aja kan mesti pakai mahram kalau perempuan yang masih sendiri kan. Iya betul. Ya. Tahu aja. Nah ini ada pertanyaan nih. Ada batasan umur enggak? Ada batasan maksimal 25. Untuk S1? Untuk S1 maksimal 25. Saya tidak bisa berarti melanjutkan. Maksimal 25, minimal ya paling sudah selesai SMA lah. SMA ya. Selain beasiswa itu kuliah ada beasiswa lagi nggak? Beasiswa pendidikan khusus misalkan dakwah atau apa? Nggak ada ya? Kenapa? Beasiswa selain kuliah formal ada beasiswa lagi nggak di sana? Selain formal. Oh ya paling belajar di Masjid Nabawi, Masjid Mekah gitu, Haromain bisa. Oh, itu juga beasiswa. Diberi fasilitas sama di sana. Fasilitasnya nggak semewah yang ada di universitas. Dia kadang uang sakunya aja kalau misalkan ada gitu dikasih gitu kan, kalau misalkan belum ada dulu ditangguhkan dulu gitu. Tapi untuk belajar insya Allah full gratis gitu. Tapi untuk uang saku aja sih, uang saku sama tiket itu nggak difasilitasi. Tapi itu kalau misalkan ikut tes juga gitu kan. Ikut tes juga ya? Iya ikut tes juga. Bisa misalkan ngurus visa ke sini ya, misalkan visa ziarah atau visa apa ya di sini tuh punya banyak visa sih. Nah nanti bisa dimanfaatkan untuk belajar di Masjidil Haram, bisa di Nabawi, bisa di Mekah gitu, untuk mulazamah sama syekhnya langsung kan. Ya, betul. Ya oke, selesai diskusi kita. Ayo silakan yang mau bertanya, kita buka pertanyaannya. Ya, intinya pertanyaannya harus ada hubungannya sama kegiatan ini ya. Kalau di luar itu, ya kalau ada waktu nanti kita jawab. Kalau enggak kita jawab, kita lewatkan. Siap. Mana nih pertanyaannya? Ada beasiswa enggak? Ada beasiswa untuk pemain timnas apa ya?
Taufik. Nggak ada Fik. Nggak ada timnas di sana. Haram. Nah ini yang selanjutnya dari Tiara. Itu mau minta doa ya, mudah-mudahan kita doakanlah. Antum doakanlah dari Ka'bah, dari Masjidil Haram kan masjid yang insya Allah tempat mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan bisa kuliah di sana ya. Nanti bisa hubungi Ustadz Syafiq ya, apa ini Mbak Ibu lah ya, Mutiara buat minta informasi yang lebih lengkap. Mungkin nanti bisa dibantu sana ya. Siap. Antum nanya apa Dani? Nggak ada pertanyaannya, yang mana? Pik, Cak Mano kabar Fahri Hamzah? Siapa ini? Oh Yogi nanya topik. Kalau tazkiyah dari manajer Hayaku bisa nggak? Bisa untuk melamar pekerjaan di Indomaret atau Alfamart. Next sharing kita ini ya, bahas Hayaku. Ini ada pertanyaan dari Syekh Dani, Ustadz Dani. Ya siap. Kemarin mudir kita sempat menginformasikan ada beasiswa untuk jurusan umum. Itu gimana Mas? Ada informasi terkait itu? Jurusan umum? Ya. Ya. Kan antum kan jurusan keagamaan. Ya sama kayak ini, Hen. Sama kayak agama juga gitu peluangnya itu. Jadi kita mendaftar dulu, mengajukan pengen mau kuliah jurusan apa gitu. Nanti kalau sudah keterima, pas kesininya ditanya lagi mau ngambil jurusan apa gitu. Ditakhir lagi. Misalkan dari awal pengen syariah, terus ke selanjutnya pengen komputer, bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Oh, jadi berbarengan biasanya. Kalau misalkan dibuka untuk yang agama, yang umum juga dibuka. Tinggal dikunjungi websitenya. Oke. Ini ada batasan waktu maksimal nggak menyelesaikan studi di Universitas Islam Madinah? Ya maksimal. Sekarang sudah mulai ketat, maksimal 4 tahun. 4 tahun harus selesai ya? Iya. Maksimal itu atau ada kelonggaran? 4 tahun sampai 4 tahun setengah lah, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih berarti di DO? Kalau lebih di DO, dipulangkan. Oh, ya. Nah, sudah ada kejadian nggak gitu? Wah banyak, pulangan itu banyak. Oh, Iya, karena di sini mungkin full beasiswa ya. Terus juga yang pengen ke sini alhamdulillah juga banyak. Jadi kalau misalkan banyak yang menyia-nyiakan itu, Jamiah itu, universitas itu ini nggak berpikir panjang lagi, langsung aja dikeluarkan, kasih tiket pulang gitu. Ya otomatis kan mengurangi akreditasi atau apalah juga kan kalau misalkan banyak yang nggak lulus, banyak punya itu beasiswa gitu. Ya betul. Nggak ada demo di sana. Di sana kerajaan berorganisasi pun dilarang. Ya. Terus itu dari Mutiara tadi, berapa minimal hafalan Quran yang harus dimiliki untuk mendaftar? Untuk minimal itu nggak ada sebenarnya, secara formalitasnya nggak ada. Cuma itu sangat mendukung kalau misalkan kita sudah semakin banyak hafalan Quran itu semakin bagus biasanya. Dan Ana perhatikan ya, dari Ana pribadi sih nggak tahu walau alam benar apa enggaknya. Rata-rata yang keterima tuh yang hafalnya sudah banyak gitu. Rata-rata yang sudah hafal Quran gitu dan dia mempunyai syahadah, mempunyai sertifikat hafal Quran itu rata-rata terima. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang hafalannya di bawah sejuz, 2 juz, 3 juz itu insya Allah masih bisa kalau mau daftar. Antum dulu berapa? Ana adalah berapa? 10 sampai. Ya lebih lah sekitar. Oh ya, Masya Allah. Karena Ana pernah ke Hafiz juga sebelum kesini, jadi alhamdulillah aku punya modal gitu. Ya. Sebelum Ana tes Madinah itu juga Ana pernah ke Hafiz kan. Oh ya. Fokus ngapal Quran, jadi alhamdulillah sudah punya modal. Oke. Ya, nah ada Lita. Coba di-sharekan live lewat Lanugerah Lita. Iya,
Yogi nanya Yogi. Ya, Boleh nanya. ya, cukup ya? Atau ada yang mau di-sharing lagi? Cukup kayaknya. Ya, oke, kalau cukup, ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silakan ya, kita kasih waktu 2 menit lagi. Ya, siap. Ini Karena di sini di Indonesia udah mau zuhur, kalau di sana masih pagi, masih jam 6 ya. ini pertanyaan topik, pertanyaan Yogi nggak usah dijawab ya. Nggak Nggak usah, ada faedahnya ya. nggak ada faedahnya, hanya menghabiskan waktu. Nah, Nggak ada faedahnya katanya Pik. ya kita rasa cukup. Nah ini buat teman-teman semua, ya baik yang nonton di sini ataupun nanti yang melihat live sesudah ini, silakan kalau ingin mendaftar bisa, terutama ada 3 alia di pesantren Ramatul Ulum ya. Silakan nanti bisa sharing lebih dalam ke, ya sama-sama Bu Tiara Umu Naswa. Terima kasih, kami juga terima kasih sudah menyaksikan live streaming ini. Ya, buat Ibu Tiara, mudah-mudahan anaknya bisa segera berangkat nanti kuliah di Madinah. Amin. Ya, teman-teman yang lain juga terima kasih kami ucapkan. Ya, mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita ya di tengah keadaan yang sekarang cukup memprihatinkan dan mungkin juga berbahaya buat kita dan orang lain. Ya, terlepas dari ini semua settingan atau apa, Allahu a'lam bishawab ya. Yang penting kita sebagai muslim harus melihat persoalannya ya, dijadikan sebuah ibadah. Wildun. Ya maaf, di Zoom-nya tidak jadi, soalnya terkendala teknis. Jadi kita alihkan ke sini ya. Terima kasih Wildun. Ya, mohon maaf ya. Mungkin di lain kesempatan lah nanti kita share lagi ya. Ya sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga buat semuanya. Ya. Cukup ya Bek ya. Cukup. Ya, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ustadz Syafiq atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat Ustadz dan nanti buat adik-adik sekalian, mudah-mudahan jadi keberkahannya. Intinya nanti kalau dihubungi harus siap ya. Siap. Ya, Siap lah. buat adik-adik RU, mudah-mudahan nanti bisa membantu sepenuhnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, kita harus akhiri. Nanti kita next agenda selanjutnya buat sharing dengan ikarus-ikarus yang lain. Mudah-mudahan bisa di Facebook. Nanti kalau bisa kita coba lagi ya, bisa Syafiq ya. Biar lebih banyak berkahnya ya. Iya. Antum kapan jadi pulang? Pulang kemana nih? Pulang ke Indo. Oh, pulang ke Indo. Nunggu Dan jadi hari tiket. ini. Sampai saat ini belum keluar tiketnya nih. Oh iya. Oke. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran lah. Normal benar. Dan bisa pulang ke Indonesia, kembali ketemu sama keluarga. Ya. Oke, sekian teman-teman sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.